Teman-teman pasti pernah mendengar istilah sekuler atau sekularisme. Sekuler adalah istilah yang merujuk pada pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia, terutama dalam konteks pemerintahan atau institusi publik. Sedangkan sekularisme adalah suatu paham atau ideologi yang menganjurkan agar agama dipisahkan dari urusan-urusan negara atau pemerintahan, serta dari institusi-institusi publik seperti pendidikan dan hukum. Jadi pada dasarnya sekularisme itu tidak menolak agama, tapi paham ini menekankan agama tidak boleh dijadikan dasar utama dalam mengatur kehidupan bernegara atau urusan publik. Dalam kehidupan sosial, mereka yang berpaham sekuler ini berpendapat bahwa agama itu adalah urusan pribadi, sedangkan urusan publik diatur oleh akal, ilmu pengetahuan, dan hukum sipil, bukan doktrin agama. Sekularisme muncul sebagai respon terhadap dominasi gereja di Eropa, khususnya selama abad gelap. Paham ini muncul sebagai kritik terhadap otoritas gereja dan keinginan untuk memisahkan agama dari urusan duniawi. Istilah sekularisme sendiri pertama kali digunakan oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1864. Paham ini mengacu pada pemikiran praktis bagi manusia yang tidak berpangkal pada hal-hal spiritual. Di Indonesia sendiri, sekularisme mulai masuk pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan sistem yang memisahkan urusan agama dari politik dan pemerintahan, seperti pendidikan dan hukum dijalankan dengan asas netral agama. Islam dibatasi hanya pada urusan ibadah dan keluarga. Politik, ekonomi, dan administrasi dikelola berdasarkan hukum barat atau sekuler. Tujuannya jelas, yaitu melemahkan pengaruh Islam sebagai kekuatan sosial politik dan menjaga kendali kolonial atas rakyat. Lalu pada awal abad ke-20 muncul kelompok pelajar Indonesia yang belajar ke barat, persisnya Belanda dan Eropa. Mereka terpapar pemikiran liberal, rasionalisme, dan sekularisme Eropa. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan sebagian kaum intelektual pergerakan nasional mengadopsi gagasan humanisme dan nasionalisme sekuler bahwa bangsa dapat maju tanpa harus menjadikan agama sebagai dasar negara. Setelah kemerdekaan, perdebatan besar terjadi antara dua kelompok, yaitu golongan Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dan golongan nasionalis sekuler yang ingin negara netral terhadap agama. Hasil kompromi dari keduanya adalah Pancasila, yang tidak secara eksplisit menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, namun tetap mengakui ketuhanan sebagai sila pertama. Kompromi ini menjadi akar formalis sekularisme dalam politik Indonesia, di mana agama diakui tapi tidak dominan dalam sistem pemerintahan. Di masa Orde Lama, sekularisme berkembang dalam bentuk ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, yang mencoba menyeimbangkan tapi justru menekan peran agama dalam politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, agama tetap diakui tapi dikontrol ketat oleh negara. Pemerintah menolak penerapan syariat Islam secara formal dan memelihara ide negara Pancasila yang netral terhadap agama. Setelah reformasi, sekularisme muncul dalam bentuk baru, yaitu kebebasan beragama dan berpendapat makin luas. Namun banyak kalangan intelektual dan media yang mengusung sekularisasi nilai, bahwa agama tidak perlu campur tangan dalam urusan negara, pendidikan, atau kebijakan publik. Dan juga muncul perdebatan baru antara kelompok Islamis dan sekularis, terutama dalam isu-isu seperti hukum syariah, politik identitas, dan pendidikan agama. Lalu apakah Indonesia negara sekuler? Dari seluruh pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa Indonesia sejatinya bukanlah negara sekuler dalam arti yang sepenuhnya memisahkan agama dan negara. Namun juga bukan negara agama yang menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Indonesia adalah negara yang menghormati kebebasan beragama dan menjamin hak-hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama mereka. Ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila, di mana ideologi ini dianggap sebagai ideologi terbuka yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan dinamis. Artinya, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.